Ini tentang Pak Ganjar ya, dan saya pun merasakan ada di posisi Pak Ganjar. Dengarkan dulu story saya, kehidupan saya ya. Nih, sebenarnya karena saya story flashback tuh agak ya lumayan dahsyat, cobaan-cobaan atau apa yang harus saya lakukan supaya saya itu bertahan ya, itu begitu. Kalau saya tengok ke belakang itu ngeri sedap ya, namanya hidup ya, membahas story kehidupan ya. Kalau menurut saya, nih dengarkan story saya. Saya dan ibu saya, ibu saya percaya sama saya ya, mungkin belum 100%, butuh waktu hampir 20 tahun ya. Itu hal yang nggak mudah dalam mengambil apa sih namanya, kepercayaan beliau kepada saya lagi ya. Ceritanya begini, dulu waktu bapak saya masih pengapling tanah ya, ibuku ini kan ya menyisihkan sedikit uang lah untuk ditabung di bank tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan bapak saya ya. Saya sambil nyokok ya. Nah, di situ ibuku menyisihkan sedikit uang ya, karena saya sekolah di kota ya, pulang berangkat itu kan melewati bank. Nah, di situ ibu saya buka rekening atas nama saya ya, karena ibu saya nggak mungkin lah mondar-mandir keluar ya, karena beliau juga nggak bisa naik motor. Nah, di situ beliau menanam kepercayaan pada saya, nabung. Terkumpul 10 juta. Oke, 10 juta. Waktu itu ya, saya lupa, saya taruh di jok motor, dan kebetulan motor saya dibawa bapak saya. Di situ ada saldo 10 juta ya. 10 juta. Nah, kebetulan motor saya dibawa bapak saya itu bensinnya habis, diisi bensin lah ya. Ketahuan uang nominal 10 juta itu ya, akhirnya diambil sama bapak saya ya. Saya disuruh saya ambil. Di situ saya merasa bersalah, mungkin keteledoran saya. Nah, di situ mulailah kepercayaan ibu saya hilang kepada saya. Mungkin dulu sudah terlalu percaya ya, ternyata ya sebetulnya sih enggak, ya mungkin lagi nasib apes atau keteledoran saya juga kurang paham. Nah, dari situ nah dari situ lagi saya menikah ya, LKMD, jujur LKMD ya. Mungkin karena nggak ada rame-rame ya, mungkin anak pertama perempuan satu-satunya, mungkin mau di rame-rame di pesta besar, pesta mewah mungkin ya, karena mungkin lumayan mampu dulu ya. Nah, itu juga mengecewakan mungkin bapak dan ibu saya. Bapak saya juga menginginkan saya itu untuk kuliah ya. Nah, dari situ suami almarhum ya, itu susah makan ya, sayuran nggak suka ya. Beliau itu meninggal ya cukup muda, masih 26, meninggal komplikasi ya. Wes nggak usah dibahas yang itu. Yang kedua, yang ketiga, yang anak perempuan saya ini ya meski tidak menikah langsung ya, biasa dulu kan, waktu antara umur 20 sampai 30 kan masih ganyeng-ganyengnya ya. Nah, di situ saya kenal sama laki-laki ya, ternyata seperti itu, calon presiden dari koalisi perubahan yang cuman omong doang, tidak ada tindakan. Saya dikasih anak satu ya. Saya tidak menuntut, saya cuma memberitahu, ini anakmu mas, perempuan. Tahu jawaban pacar saya atau bapak perempuan anak saya
saya nggak suka anak perempuan, saya sukanya anak laki-laki. Dan kebetulan ya sempat ketipu juga, sebelum sama saya si orang ini pun pacarnya tuh sudah hamil juga, makanya selisih 3 bulan atau 4 bulan sama anak saya. Si pacar pertama ini anaknya laki-laki, saya kedua itu anaknya perempuan. Ya si laki-laki ini memilih sama yang anaknya laki-laki. Nah, saya ke rumah laki-laki ini, di situ ada pacarnya, sebetulnya tuh duda ya, cuman suratnya belum dicerai. Bukan yang ini, ada yang pertama itu ya, istri pertama ya, ini pacar, anggap saja ya pacar kedua, yang di sana itu pacar ke satu. Pacar pertama ini sedang menjemur padi. Saya ke sana, pacar pertama ini bilang ke saya, "Mbak, nek kamu mau atau menginginkan," namanya anggap baik Tony ya, "Tony nggak apa-apa Mbak, aku tak mundur." Si pacar pertama itu bilang seperti itu kepada saya, padahal waktu itu usia pacar pertama ini 19, saya berapa ya? Ya 25, 25-an mungkin ya. Ya 25, 26 lah. Nah, dari situ saya merasa tidak tega, ya sudah. Toh lagian Mas Tony tidak suka punya anak perempuan, sukanya anak laki-laki. Kan anak kamu laki-laki, ya udah lanjutkan saja hubunganmu sama Mas Tony ya, kalau bisa disahkan ya, jangan sampai seperti saya bilang seperti itu sama pacar pertama ya. Waktu itu saya minta uang 100.000, padahal saya ketipu sama dia tuh 5 juta. Aduh, kenapa saya selalu ketawa mengingat story masa lalu ya, begitu pedih, tapi alhamdulillah bisa sampai di sinilah gitu intinya. Nah, terus saya minta, "Mas, saya nggak punya uang untuk beli susu ya, dikasihlah 100.000." Sambil bilang seperti, "Nyoh wo 100.000," sambil bilang, "Lah anakmu ayu kok elek." Kata pedas itu terlontar dari mulut si Tony ini. "Itu ya ayu toh Mas," aku bilang jawab seperti itu. "Ya wes toh, openano dewi." Si Tony ini bilang, "Ya udah urus saja sendiri anakmu." Terus bilang juga, "Oh, aku sudah punya anak laki-laki." Ya udah, aku cuman diam pamitan sama kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga pun tahu. Kedua orang tuanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau berbuat sesuatu, si Tony ini pasti akan marah karena wataknya temperamel. Mungkin malah bawa golok atau bendo, iya. Karena saya paham itu, makanya saya lebih mengalah demi kebaikan orang tuanya sama si pacar pertama ini. Ya, nggak apa-apa lah, saya berpikir lagi, saya putar otak lagi. Oh, ini mungkin akibat saya main patung bambu ya, akibatnya seperti ini. Dan alhamdulillah anak saya pun sudah saya kasih paham ya, mungkin belum 1 tahun ini, bahwa kamu sama kakak itu nggak satu bapak ya. Saya bilang semua, saya buka semua seolah-olah saya pong, dan saya berpesan sama anak saya, jangan berpikir yang aneh-aneh, berpikirlah seperti biasanya ya. Kamu tetaplah anak mama, kakak juga anak mama ya. Meski bapak kalian yang satu sudah tidak ada, yang satu entah di mana. Dan anak saya tidak penasaran. Mama tidak janji, mama juga akan usahakan untuk kamu bisa ketemu dengan bapak kamu, dengan keluarga besar kamu ya. Saya bilang seperti itu sama anak perempuan saya. Akhirnya mengerti. Tadi kan mau ceritanya mau ke Pak Ganjar ya, kenapa ke diri saya pribadi dulu? Nah, posisi rumit itu saya sudah lakukan, sudah pernah rasakan. Nah, Pak Ganjar ini di PDI itu ya, itu kan elit politiknya ingin mencalonkan Mbak Puan ya. Ya, bagaimanalah cara Pak Ganjar ini, intinya orang kere lah, yang elit-elit kan orang yang berduit. Ya seolah-olah orang kere itu selalu dihina itu hal yang wajib ya. Ya, dari situ Pak Ganjar itu bertahan ya. Banyak mungkin partai Nasdem yang mau
meminang Pak Ganjar untuk dijadikan presiden dengan iming-iming mungkin fasilitas atau uang yang wow, tapi kenapa Pak Ganjar tetap bertahan di situ? Ya, karena sebetulnya Pak Ganjar itu tahu kalau karena kan lapangan, maksudnya lapangan itu ya, Pak Ganjar itu punya medsos kan, banyak yang senang dengan kinerja beliau, banyak yang mendukung beliau ya. Tapi PDIP elit politik itu belum tahu ya, meski Pak Ganjar dihajar, beliau tetap bertahan. Orang bertahan itu susah loh, sulit ya, dengan kebesaran hati. Kalau mungkin juga Pak Ganjar sedang diuji, kalau mungkin Pak Ganjar sampai hengkang dari PDI pun akan hancur ya, nggak akan ada namanya ya. Setelah Pak Jokowi ya pasti akan hilang nama PDI ya. Terkadang kita itu main politik nggak harus pakai pikiran logika, kadang juga pakai perasaan. Di situ tahu kalau mungkin Pak Ganjar hengkang, PDI akan runtuh, karena di situ beliau bertahan demi apa? Demi rasa sayangnya atau loyalitasnya beliau itu ke PDI dan ke Ibu Mega ya. Itu kalian yang mungkin Pak Hasto pernah bilang kinerja Ganjar prestasi Ganjar apa sih? Ya itu, dalam rumah tangga aja kita punya konflik ya, apalagi dalam partai ya. Orang luar kan tidak tahu apa konflik yang sedang dilakukan di dalam rumah maupun di dalam internal sebuah partai ya. Kita orang luar tuh hanya bisa melihatnya doang ya. Kalau Pak Hasto bilang seperti itu mungkin untuk menjatuhkan Pak Ganjar, karena sisi elit politik PD ini mau mencalonkan Mbak Puan, tapi Mbak Puannya sendiri nggak ada nama ya. Cuman bukan prestasi di menteri, kalau nggak salah menteri udah ya, menteri DPR paling termuda itu, tapi kinerja beliau kan belum tampak ya. Udah mungkin cukup paham lah sampai di sini, otak saya udah mulai senut-senut nih.